老太君这么晚叫我过来，你别说是忘了，三少爷。你的想象力实在有些匮乏。少爷，老身劝你还是安分些。赐下的元符，捏碎此物。我与苏家的恩怨，不是你一个奴婢能掺和的。Cek 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Jian Dao part 5. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang dimana kini masih berlatar pada perayaan keluarga Wen. Di sana dengan sombongnya Li Tianhan kemudian mengatakan terkait kedatangannya yang hanya bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil. Yang dimana jika masalahnya selesai maka dirinya akan segera pergi dari tempat tersebut. Mendengar itu patriark keluarga Wen nampak sudah paham dengan tujuan Li Tianhan. Dengan itu permintaan atas bisnisnya itu langsung ia tolak. Akan tetapi Li Tianhan di sana kembali mengatakan sebuah pengakuan bahwa permintaan atas bisnis keluarga Wen itu tak hanya dikelola oleh dirinya saja, melainkan dirinya telah melakukan sebuah komunikasi dengan keluarga Huang. Bahkan Li Tianhan menyebutkan mengenai pembagian bisnisnya yang mendapatkan 60% dan sisanya akan ia berikan kepada keluarga Huang. Mendengar itu, patriark keluarga yang merasa sangat penasaran kemudian mulai bertanya kepada patriark Huang. Akan tetapi patriark keluarga Huang itu langsung menyanggahnya bahwa sebenarnya perkataan dari Li Tianhan itu adalah omong kosong. Dirinya juga menyebutkan bahwa ia tak pernah melakukan sebuah komunikasi dengan Li Tianhan. Tentu Li Tianhan yang berada di sana lantas menjadi kebingungan atas pengakuan dari patriark Huang yang tidak mengakuinya. Ternyata perkataan patriark Huang sebelumnya itu hanyalah candaan belaka. Bahkan saat ini sikap dari patriark Huang malah mencoba untuk menasehati dari Li Tianhan. Dengan begitu Li Tianhan pun merasa sangat malu dan tidak meneruskan keinginannya itu. Akan tetapi dirinya menyebutkan adanya masalah lain terkait kedatangannya. Hal itu berkaitan dengan anaknya yang telah menyukai dari Lin Zhao. Sang anak lantas meminta untuk membubarkan pernikahan dari Suyi, bahkan meminta untuk mengusir Suyi. Mendengar itu semua orang menjadi sangat terkejut. Bahkan Suyi saat ini bersumpah untuk menghabisi dua orang musuhnya yakni Wei Qingyang dan juga Li Moyun. Patriark keluarga Wen saat ini memang menginginkan untuk membubarkan pernikahan tersebut. Akan tetapi keputusan dari pernikahan itu nyatanya tidak sederhana. Yang dimana pernikahan atas Suyi dan juga Lin Zhao itu berkaitan dengan petinggi keluarga Wen. Bersamaan dengan itu si nenek juga mulai angkat bicara. Dimana ia mengatakan bahwa pernikahan dari Suyi dan Lin Zhao itu tak dapat dibubarkan. Mendengar itu patriark keluarga Huang juga mulai angkat bicara di mana ia mulai menyayangkan mengenai sikap Li Moyun yang sangat memalukan. Tak lama setelah itu di sana kemudian hadir sosok Ni Beihu yang kini sependapat dengan keluarga Huang. Kedatangan seorang komandan penguasa kota membuat Li Tianhan menjadi sangat kaget. Bahkan ia mempertanyakan mengenai kedatangan dari Ni Beihu. Ni Beihu nyatanya tidaklah datang sendirian melainkan dirinya datang bersama dengan penguasa kota. Semua orang yang melihat kedatangan mereka menjadi sangat terkejut. Situasi yang terjadi di kediaman keluarga Wen membuat penguasa kota lantas mengusir keluarga Li dari tempat tersebut. Namun Li Tianhan yang masih tak percaya lantas kembali menanyakan mengenai tujuan dari penguasa kota yang mendatangi keluarga Wen. Mendengar itu penguasa kota lantas menjelaskan mengenai kedatangannya yakni untuk memberikan selamat kepada keluarga Wen. Li Tianhan dengan perasaan malu lantas ia pun segera pergi dari tempat tersebut. Kedatangan dari mereka membuat patriark keluarga Wen menjadi sangat antusias. Bahkan dirinya langsung mempersilahkan mereka berdua untuk duduk bersamanya.
Akan tetapi penguasa kota lantas menolaknya bahwa tujuannya datang kepada keluarga Wen hanyalah untuk menjalani sebuah tugas, yakni memberikan sebuah hadiah kepada Sui dan juga Ling Zhao. Sebuah hadiah yang spesial, bahkan penguasa kota meminta kepada orang tua Lin Zhao untuk tidak membuka hadiahnya itu. Mendengar itu, kedua orang tua Ling Zhao lantas mengiyakan dan berterima kasih atas hadiahnya itu. Tak banyak basa-basi, penguasa kota pun kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Bahkan semua orang menjadi terkejut saat setelah penguasa kota itu terlihat menghormati sosok Sui. Si nenek yang merasa sangat penasaran lantas langsung meminta kepada pelayan di sana untuk menyuruh Sui agar nanti menemuinya. Setelah itu, malam pun akhirnya tiba dan kini terlihat Sui yang tengah ditunggu oleh si nenek. Sui yang merasa kebingungan lantas ia pun menanyakan mengenai tujuan si nenek memanggil dirinya. Nampaknya saat ini si nenek sangat terpukau bahkan merasa aneh dengan kejutan yang terjadi pada perayaan tempo lalu. Pertama, kejutan mengenai keluarga Huang yang kini sangat menghormati Sui. Dan kedua, kedatangan dari penguasa kota yang seketika memberikan sebuah hadiah kepada Sui dan juga Ling Zhao. Keanehan yang terus terjadi membuat si nenek menjadi curiga bahwa si Sui telah menggunakan identitas dari keluarga Su. Bahkan yang menjadi anehnya lagi yakni berkaitan dengan kedatangan Pusan dan juga Ni Beihu. Dengan itu si nenek kemudian mengingatkan kepada si Sui untuk tidak menggunakan nama dari klan Su dari ibu kota Su, di mana aturannya jika Sui melanggarnya maka hukuman yang akan menimpanya. Mendengar itu si Sui hanya bisa tertawa. Dirinya bahkan langsung menyanggahnya bahwa kedatangan dari Pusan ke perayaan itu bukanlah dirinya yang menggunakan nama dari keluarga Su. Si nenek masih kekeh tak percaya dan masih menuduh Sui itu telah menggunakan identitas keluarga Su untuk mengundang Pusan. Akan tetapi kembali Sui menyanggahnya dan bahkan Sui mengira bahwa si nenek saat ini sedang berimajinasi. Dan yang paling mengejutkan bahkan di sana Sui mengatakan bahwa si nenek bukanlah siapa-siapanya. Yang dimana di masa lalunya si nenek hanyalah seorang pelayan yang selalu mengikuti arahan dari Su Hongli. Dengan itu Sui berpikir bahwa si nenek itu tak mungkin bisa mengundang penguasa kota. Sebuah kalimat yang sangat menyakitkan membuat si nenek menjadi sangat kesal. Di mana si Sui dengan lantang menyebut ayahnya sendiri dengan nama depannya. Yang dimana hal itu merupakan sebuah kesalahan besar. Tak lama setelah itu si nenek kemudian mengeluarkan sebuah pusaka peninggalan ayah si Sui. Kekuatan dari pusaka itu jelas bukanlah sederhana. Yang dimana jika dihancurkan maka kekuatan dengan ranah martial venerable akan kesulitan untuk menahannya. Mendengar itu Sui pun langsung terkejut. Bahkan ia tak mengira ayahnya telah memberikan sebuah pusaka yang sangat kuat. Ia pun mulai bergerak dan melirik pusaka itu. Dengan sebuah kekuatan mental, pusaka di tangan si nenek seketika menjadi retak. Melihat itu si nenek menjadi sangat kaget. Dirinya bahkan tak mengira ternyata kekuatan dari Sui itu telah bangkit. Sui juga mulai mengatakan bahwa si nenek itu tak berhak mengatur dirinya, yang dimana dendam yang telah memuncak itu tak akan pernah padam. Keluarga Su yang telah mengusirnya jelas di masa depan dirinya akan membalasnya. Bahkan sebelum kepergiannya Sui menantang kepada si nenek untuk memberitahu keluarga Su mengenai dendam dirinya. Di perjalanan Sui kemudian mengingat mengenai seorang ibu yang bernama Yupei yang telah dihabisi oleh ayahnya sendiri. Yang dimana jika waktunya telah tiba dirinya akan mencari Su Hongli di ibu kota Yu. Situasi yang semakin rumit membuat Sui tak ada pilihan lain selain untuk menjadi kuat. Setelah itu ia pun kemudian bertemu dengan adik iparnya. Yang dimana Ling Su saat ini melaporkan mengenai Ling Zhao yang akan segera dikirim ke Akademi Tian Yuan. Tak hanya itu, Ling Su juga melaporkan mengenai Wei Zhengyang yang terus-menerus meremehkan Sui. Dengan itu Ling Su meminta kepada Sui untuk tak menghiraukan semua orang yang meremehkannya. Mendengar itu Sui menjadi sangat kagum dengan kebaikan Ling Su saat ini.
Tanya itu Sui juga memuji mengenai perilaku Lingsu yang sangat luar biasa, yang dimana Lingsu selalu memikirkan terkait perasaan Sui kepada kakaknya. Bahkan Lingsu meminta kepada Sui untuk tidak membenci dari kakaknya itu. Bersamaan dengan itu Sui kemudian mengeluarkan sebuah metode pernapasan, yang dimana pelatihan yang ia keluarkan itu sangat cocok dengan kultivasi Lingsu. Sui juga mengatakan bahwa jika Lingsu berhasil menguasainya, maka di akhir tahun Lingsu akan masuk hingga 10 besar kompetisi. Lingsu yang mendengarnya menjadi sangat senang. Namun sebelum pergi Sui meminta kepada Lingsu untuk menghancurkan buku yang telah diberikan saat setelah Lingsu mempelajarinya. Mereka pun akhirnya setuju dan Lingsu pun pergi dari tempat tersebut. Dan Sui kemudian mulai melanjutkan akan pelatihannya. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Jian Dao part 5. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So the next time, and seperti biasa, salam para